Keris itu bukan sekadar besi. Jadi anak muda berkeris itu saya rasa satu keharusan karena membentuk jiwa bangsa. Sore hari ini saya didaulat oleh Mas Fata untuk bicara tentang keris dan anak muda. Tema ini saya rasa penting karena di keris itu ada simbol-simbol yang sebenarnya harus dikenal oleh anak muda sebagai bekal untuk pembangunan karakter maju ke depan. Jadi di dalam kebudayaan Bugis dikenal misalnya ada sisi keris, yaitu tanda. Nah, ternyata tanda ini juga menjadi kajian dari filosofi semiotika yang mempelajari tentang sistem ketandaan dan proses pemaknaannya. Jadi kadang pamor ini dianggap oleh orang yang belajar agama atau ahli agama bahwa mempercayai simbol itu adalah sebuah hurafat atau mengarah ke hal-hal musyrik. Tapi sesungguhnya dalam kajian semiotika tanda-tanda dan proses pemaknaannya itu adalah kajian ilmiah. Karena dunia ini penuh dengan tanda. Lalu proses pemaknaan tanda itu barangkali memang yang harus dicermati. Karena di masyarakat Bugis misalnya ada ungkapan mengatakan sebaik-baik sisi baru bisa baik kalau itu didasarkan pada pemberian Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dalam istilah konsep were. Jadi sebaik apapun sebuah pamor kalau tidak mendapat were, yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka pamor itu tidak akan berarti. Kembali ke semiotika, bahwa semiotika itu kan kajian filosofi tentang tanda, tentang simbol dan sebagainya. Dan proses pemaknaannya itu saya rasa itu diberi sifat-sifat kultural dari masyarakat-masyarakat tertentu. Kebetulan setelah orang Bugis Makassar menerima Islam, maka pemahaman tentang konsep sisi tanda baik dan buruk keris itu selalu dikaitkan dengan were, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Anak muda sekarang mestinya harus suka keris dan berkeris, karena keris itu bisa menjadi sarana pembentukan karakter generasi muda. Jadi sekarang kan lagi ngetren, ada ikon, ada status dan sebagainya, ada simbol dan sebagainya. Dan saya rasa keris penuh dengan simbol. Sekarang pembangunan karakter generasi muda mau diarahkan ke mana, tinggal kita melihat kecenderungan anak muda itu. Sehingga ada keselarasan antara kata hati dengan keris yang dimiliki oleh seorang anak muda. Jadi di dalam keris itu, kalau di Bugis secara garis besar, pamor itu kan misalnya ada yang garis lurus, ada yang garis melingkar, ada yang garis segi empat dan sebagainya, dan itu punya makna-makna. Dan
bisa disimpulkan makna simbol khususnya pamor itu ada tentang kehartabendaan, ada tentang kemuliaan, ada tentang kerukunan rumah tangga, ada tentang politik dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini saya rasa generasi muda kita bisa menjadikan simbol yang ada di dalam keris itu sebagai arah pembentukan karakter ke depan. Kalau misalnya mau menjadi pengusaha yang sukses, maka misalnya mungkin harus menyamakan, menselaraskan karakternya dengan misalnya keris-keris yang misalnya di Bugis ada Cipa Siolong, ada misalnya keris Lemak dan Rung Manai dan seterusnya. Jadi itu simbol-simbol keadidayaan. Mungkin anak muda yang sekarang misalnya lagi mengasah diri akan menjadi politikus, maka mestinya juga memakai keris yang memuat simbol-simbol kekuasaan. Misalnya keris-keris tentang Gantara, ya, dan misalnya kalau pedagang, misalnya kulbuntet dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini saya rasa untuk mengisi karakter itu memang simbol pamor itu bisa dimanfaatkan oleh generasi muda. Keris itu bukan sekadar besi, tapi lebih dari itu adalah semangat, adalah harapan, adalah kehormatan. Jadi anak muda berkeris itu saya rasa satu keharusan karena membentuk jiwa bangsa, memang harus kita beri perhatian khusus pada anak muda.